Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Anggreni dengan NIM 06031382429079 dari program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Siti Fatima, MSI, dan Ibu Yuliana, FA, SPD, MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang isu dan permasalahan dalam kebijakan moneter, khususnya mengenai sasaran kebijakan suku bunga atau uang beredar, pengendalian jumlah uang beredar. Kenapa sangat penting untuk dibahas? Karena kebijakan moneter berperan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, khususnya oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, yang dimana salah satu masalah yang nyata yang terjadi adalah saat pandemi COVID-19. Pada periode tersebut, Bank Sentral menurunkan suku bunga, jumlah uang beredar meningkat, namun pertumbuhan ekonomi tetap melambat. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apa lebih efektif menargetkan suku bunga atau jumlah uang beredar? Nah, jadi dalam penjelasan ini, dalam kebijakan moneter terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu sasaran suku bunga. Bank Sentral mengatur suku bunga untuk mempengaruhinya konsumsi, investasi, permintaan kredit. Jika suku bunga turun, maka masyarakat lebih banyak meminjam kepada ekonomi. Lalu ekonomi meningkat. Yang kedua, sasaran uang beredar. Bank Sentral mengontrol jumlah uang beredar melalui operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum. Jika uang beredar meningkat, maka likuiditas naik, aktivitas ekonomi lebih meningkat. Bagaimana sih analisis permasalahannya? Permasalahan utamanya yaitu terjadi tidak selalu efektif saat krisis. Meskipun uang beredar meningkat, masyarakat tetap tidak belanja, disebut liquidity trap, ini mana jebakan likuiditas. Uang beredar dipengaruhi oleh perilaku bank dan masyarakat. Yang ketiga yaitu trade-off kebijakan. Menurunkan suku bunga mendorongkan pertumbuhan tapi bisa memicu inflasi. Faktor yang mempengaruhinya terdapat beberapa: kondisi ekonomi global, kepercayaan masyarakat terhadap bank, perilaku konsumsi dan investasi, lalu ada stabilitas sistem keuangan. Contohnya saat krisis keuangan global di tahun 2008, bisa dilihat banyak negara mengalami penurunan efektivitas kebijakan moneter. Apa sih dampak kebijakan ini? Dampak positifnya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan apa sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya inflasi jika uang beredar berlebihan, pelemahan nilai tukar, ketimpangan ekonomi. Lalu ada peran Bank Sentral. Peran Bank Indonesia sangat penting dalam menentukan suku bunga acuan, mengendalikan inflasi, menjagakan stabilitas nilai rupiah, mengatur jumlah uang beredar. Saat ini Indonesia lebih fokus pada inflation tergenting dengan menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama. Lalu ada data nyatanya. Berikut data pendukung. Bisa dilihat inflasi Indonesia tahun 2020 yaitu 1,68% PBJS. Lalu ada uang beredar M2 meningkatkan hingga kurang lebih dari rupiah 8.000 triliun pada tahun 2022. Suku bunga Bank Indonesia diturunkan hingga 35% selama pandemi. Gambar data nyatanya di tahun 2022 kurang lebih rupiah 8.525 triliun, di tahun 2023 kurang lebih rupiah 8.350 triliun pada bulan Juli, di tahun 2024 kurang lebih rupiah 8.888 triliun, di tahun 2025 kurang lebih rupiah 10.133 triliun, tahun 2026 kurang lebih rupiah 10.089 triliun pada bulan Februari. Uang beredar M2 triliun, ini mana
Dari penjelasan ini, berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah uang beredar di Indonesia terus meningkat dari sekitar 8.500 triliun pada tahun 2022 menjadi lebih dari 10.000 triliun 2025 sampai 2026. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan moneter ekspansif beredar. Datanya yaitu 2022 8,3%, 2023 6,4%, 2024 7,2%, 2025 9,6%, dan 2026 8,7%. Dari penjelasan video ini, pertumbuhan uang beredar mengalami fluktuasi namun tetapi tinggi, bahkan mencapai hampir 10% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan peningkatan likuiditas ekonomi. Uang beredar meningkat, tanda kebijakan ekspansi, tapi pertumbuhan tidak stabil. Ada faktor ekonomi global, kenaikan tidak selalu langsung menyebabkan inflasi. Lalu bagaimana analisis uang beredar meningkat tapi inflasi tetap rendah? Ini menunjukkan adanya keterlambatan dampak. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter memiliki tantangan dalam menentukan sasaran yang tepat. Suku bunga lebih fleksibel dibandingkan uang beredar, namun keduanya tetap penting dan saling melengkapi. Efektivitas kebijakan sangat tergantung pada kondisi ekonomi. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.